Halo semuanya, saya Siti Latifah Fauziah dari kelas manajemen 21F. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen sesi 4. Saya akan membahas mengenai perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Sumber dari pembahasan ini adalah buku akuntansi manajemen yang ditulis oleh Sepdiariska Manurung dan kawan-kawan. Pendahuluan, menurut Hongren 2005, ABC atau Activity Based Costing merupakan metode perhitungan biaya yang didasarkan pada aktivitas perusahaan. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa sumber daya andalan kegiatan internal perusahaan, sehingga wajar jika biaya tidak langsung dialokasikan berdasarkan kegiatan tersebut. Penerapan sistem Activity Based Costing. Menurut Blocher pada tahun 2007, Activity Based Costing atau ABC System membebankan biaya sumber daya ke item biaya seperti produk, layanan, atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya ini. Sedangkan menurut Charter pada tahun 2009, Activity Based Costing adalah perhitungan biaya yang memungkinkan alokasi beberapa biaya overhead berdasarkan satu atau lebih elemen yang tidak terhubung ke volume. Manfaat dari Activity Based Costing yaitu pertama, biaya dan harga pokok produk yang lebih tepat. Kedua, tingkatkan perbaikan berkelanjutan, memudahkan pengambilan keputusan baik bagi pihak manajemen, sangat mudah untuk menentukan biaya yang relevan bagi perencanaan strategis. Syarat-syarat dari Activity Based Costing yaitu modal perusahaan harus mencukupi karena penggunaan mesin yang cukup banyak. Kedua yaitu memiliki diversifikasi produk yang banyak. Tiga, penggunaan fasilitas yang sama. Dan selanjutnya pada masing-masing produk terdapat proses produksi yang berlainan atau tidak sama. Prosedur penerapan ABC. Yang pertama yaitu mengidentifikasi aktivitas, dibebankan biaya ke aktivitas terkait dikelompokkan untuk membuat kelompok serupa atau korelasi secara logis dan memiliki rasio konsumsi yang setara untuk setiap produk. Selanjutnya itu biaya aktivitas gabungan ditambahkan untuk menentukan golongan biaya yang sama. Tarif overhead gabungan. Teori tersebut dipaparkan oleh Kurniati pada tahun 2015. Mekanisme biaya berdasarkan aktivitas. Menurut Garrison, terdapat beberapa tahapan dalam menerapkan biaya berdasarkan aktivitas. Alokasi tahap pertama yaitu menerapkan biaya overhead pada pool biaya aktivitas. Yang selanjutnya itu langkah-langkah dalam menerapkan Activity Based Costing, yaitu pertama mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas, kedua membebankan biaya ke pool biaya aktivitas, dan ketiga menghitung tarif aktivitas. Selanjutnya perbandingan biaya produk ABC dan biaya produk tradisional. Biaya produk Activity Based Costing. Menurut Charles T. Hongren pada tahun 2008, penetapan biaya berdasarkan aktivitas adalah penghitungan biaya untuk setiap aktivitas yang kemudian diterapkan pada objek biaya seperti barang dan jasa. Sedangkan menurut Sujarwani pada tahun 2016 terdapat beberapa syarat yang mesti dimiliki oleh perusahaan yang menerapkan sistem ini, yaitu perusahaan dengan modal yang cukup, perusahaan yang menawarkan berbagai macam produk, dan selanjutnya perusahaan yang menggunakan fasilitas yang sama, dan perusahaan yang menggunakan proses produksi yang berbeda-beda. Sedangkan biaya produk tradisional menurut Rahmawulan dan Yuni pada tahun 2018, karena biaya produk tradisional umumnya terkait dengan unit konsumsi overhead dan volume proses produksi, alokasi biaya overhead harus dikerjakan berdasarkan jam tenaga kerja langsung, mesin, dan biaya bahan baku. Biaya tradisional ini pada produk harus diperhitungkan oleh perusahaan yang memiliki aktivitas berbasis unit dan non-unit dengan rasio konsumsi yang sama. Sebagai hasil dari strategi ini, dapat diasumsikan bahwa keseluruhan biaya overhead pabrik untuk setiap produk adalah sama karena setiap produk dibebankan jumlah yang sama. Kelebihan dari Activity Based Costing yaitu biaya produk yang tampak nyata. Selanjutnya, biaya produk dapat ditelusuri kembali ke biaya overhead
Ketiga, dengan activity based costing, jelas bahwa tindakan biaya bukan produk saja, dan produk menyebabkan aktivitas yang digunakan atau berakibat pada aktivitas yang digunakan. Activity based costing mendorong penghematan mengetahui aktivitas yang tidak memberikan penambahan. Dan selanjutnya itu penggerak biaya ganda digunakan. Beberapa di antaranya khas penting dalam transaksi berbasis volume produk atau berbasis transaksi. Activity based costing ini cukup fleksibel dengan menyusuri biaya pada proses pelanggan, wilayah tanggung jawab manajerial, dan biaya produk. Sedangkan kekurangan dari activity based costing yaitu dalam pemerolehan data itu yang diinginkan itu cukup sulit dan terlalu banyak metode yang digunakan. Kemudian membutuhkan waktu yang lama dan biasanya melebihi 1 tahun untuk dapat berhasil. Biaya produk sistem activity based costing ini membuat manajer harus terus menerapkan perubahan dasar dalam pemikiran terkait biaya. Dan karena sistem biaya ini dimaksudkan sebagai alat pengacu keputusan strategi jangka panjang, maka harus menggunakan semua pengeluaran sebagai biaya variabel dalam memahami biaya produk. Teori tersebut dijelaskan oleh Oviana et al. Pada tahun 2005. Target proses perbaikan. Menurut Hansen dan Moen pada tahun 2007, manajemen berbasis atau ABM adalah pendekatan sistem integritas yang memfokuskan aktivitas manajemen pada fokus aktivitas. Tujuan manajemen berbasis ini meningkatkan nilai pelanggan sambil mengurangi pemborosan, waktu pemrosesan, dan produk cacat. Tanpa adanya pemborosan, biaya lebih rendah dan keuntungan lebih tinggi. Pemborosan ini dihasilkan oleh tindakan yang tidak memberikan kontribusi dan tindakan yang membawa nilai tetap, dan hal itu tidak dilakukan dengan benar dan efisien. Pada studi kasus RTP atau Robert Truck Prediction, menurut Hilton pada tahun 1999 terdapat 5 langkah dalam manajemen berbasis aktivitas, antara lain mengidentifikasi aktivitas tidak bernilai tambah, mengetahui aktivitas penghubung, akar permasalahan, dan pemicu. 3. Lakukan evaluasi kinerja, dan yang keempat, laporan biaya yang tidak memiliki nilai tambah. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan laporan eksternal. Sistem biaya penyerapan paling sederhana yaitu mengubah biaya overhead menjadi produk menggunakan satu overhead pabrik yang telah ditentukan sebelumnya dengan tarif berdasarkan jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Pembahasan selanjutnya adalah analisis tindakan activity based costing. Pengertian dari laporan analisis tindakan ABC menurut Ray H. Garrison dan Eric W. Noren pada tahun 2012, laporan analisis tindakan merupakan tindakan tambahan yang sangat penting untuk perangkat ABC. Laporan menentukan berikut ini, yaitu kumpulan biaya langkah aktivitas, berkonsultasi antara tim, kumpulan biaya aktivitas, serta langkah laporan analisis tindakan yang memberikan lebih banyak informasi untuk pengambilan keputusan. Yang pembahasan selanjutnya yaitu perencanaan laba yang berfungsi untuk memberikan pendekatan yang terarah dalam memecahkan permasalahan, menciptakan suasana organisasi yang mengarah pada pencapaian laba, dan mengarahkan penggunaan modal dan daya upaya pada kegiatan funds. Hal ini disebutkan oleh Harahap pada tahun 2010. Adapun manfaat menurut Harahap dari perencanaan laba adalah memecahkan masalah yang lebih terarah, perilaku yang menguntungkan ditandai dengan pemotongan biaya dan aktivitas sumber daya yang efisien, dan pusatkan sumber daya dan upaya pada aktivitas yang paling menguntungkan. Perencanaan jangka pendek. Pada dasarnya, perencanaan laba daripada proses jangka pendek merupakan penyusunan anggaran beberapa komponen perusahaan. Namun, yang menjadi bahan perencanaan jangka pertimbangan dalam jangka pendek itu sendiri seperti harga jual, VO penjualan, biaya variabel, biaya tetap, dan laba bersih. Perencanaan laba melalui model CVP, Cost Volume Profit, yang dapat diartikan seorang manajer untuk dapat memahami hubungan antara volume penjualan dan
tingkat aktivitas, biaya variabel yang terjual, perencanaan laba melalui laba yang mengacu pada interaksi harga per unit, total biaya tetap, dan model ini dapat dilakukan sebagai sarana bagi seorang manajer untuk mengetahui biaya produk dengan 4 tahapan seperti menurunkan biaya tetap, menurunkan biaya variabel, meningkatkan harga jual per unit, dan meningkatkan unit yang dijual. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak kesalahan, dan semoga apa yang saya bahas kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.